Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fatria Putri dengan NIM 2314010029. Saya akan mencoba menyimpulkan konsep pendidikan menurut Quran surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta iza atawa ala wadin nam qalat namlatu ya ayyuhan namlut kulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wahum la yash'urun. Fatabassama dahikam min qawliha wa qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Terjemahan perkatanya ayat 17. Wa husira li Sulaiman, dan dikumpulkan untuk Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya, minal jinni wal insi, dari jin dan manusia, wat tayra fahum yuzaun, dan burung, lalu mereka dibagi-bagi. Ayat 17. Hatta iza atau, sehingga tatkala mereka sampai ala wadin nam, atas lembah semut, qalat namlatu ya ayyuhan nam, berkatalah seekor semut, hai semut, namlut kulu, semut, masuklah kamu sekalian masakinakum, tempat tinggalmu, la yahtimannakum, tidak menginjak kamu, Sulaimanu wa junuduhu, Sulaiman dan bala tentaranya, wahum la yash'urun, dan sedang mereka tidak menyadari. Ayat ke-19. Fatabassama, dan dia tersenyum, dahikan, tertawa, min qawliha, dari perkataan semut itu, wa qala, dan dia berkata, rabbi auzidni, ya Tuhanku, tahanlah atau perkenankan aku, an ashkura, untuk aku bersyukur, nikmataka, nikmatmu, allati an'amta, yang engkau anugerahkan, alayya wa ala walidayya, atasku dan atas kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan untuk aku mengerjakan atau beramal soleh, tardahu wa adkhilni, engkau meridai dan masukkanlah aku, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika salihin, dalam hamba-hambamu yang saleh. Penafsirannya,
Ayat ini menerangkan bahwa Sulaiman telah dapat membentuk bala tentara yang terdiri dari berbagai macam jenis makhluk seperti jin, manusia, burung, dan binatang yang lain. Bala tentara itu setiap saat dapat dikerahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengindahkan seruannya. Semua tentara itu berbaris rapi, bersatu, dan berkumpul di bawah kepemimpinannya. Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Sulaiman berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah yang menurut Qatadah merupakan suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Sulaiman mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuki liangnya masing-masing agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman dan tentaranya bisa menginjak mereka tanpa menyadarinya. Karena semut makhluk yang amat kecil sehingga Sulaiman dan bala tentaranya tidak melihatnya. Mendengar perkataan Raja Semut bahwa Sulaiman dan tentaranya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat, membuat Sulaiman tersenyum. Raja Semut itu juga mengatakan bahwa seandainya ada di antara semut-semut itu yang terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, maka hal itu bukanlah sengaja dilakukannya, tetapi karena Sulaiman dan tentaranya tidak melihat mereka. Karena tubuh mereka amat kecil, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada Sulaiman berupa kemampuan memahami percakapan Raja Semut itu dan adanya semacam anggapan baik dari Raja Semut terhadap Sulaiman dan bala tentaranya, maka Sulaiman berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku yang memberi rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Dan kepada ibu bapakku, jadikanlah aku sebagai seorang hamba-Mu yang selalu mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan jadikanlah aku orang yang berkeinginan dan mengerjakan amal soleh itu. Bila aku meninggalkan dunia, masukkanlah aku ke dalam surga bersama-sama orang-orang yang saleh yang Engkau masukkan ke dalamnya dengan rahmat-Mu." Nilai pendidikan yang terkandung yaitu nilai proporsional dapat dilihat dari cara Nabi Sulaiman memimpin pasukannya dengan tertib. Ini mirip dengan cara pendidikan harus mengajarkan siswa untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini menciptakan lingkungan belajar yang sistematis dan disipliner. Selain itu, Nabi Sulaiman menunjukkan sikap toleransi dalam interaksinya dengan semut, menunjukkan rasa sayangnya kepada makhluk kecil itu. Ini mengajarkan pendidikan tentang pentingnya menghargai dan memberi perbedaan, self-monitoring, dan wara'i. Ketika semut-semut saling mengingatkan untuk masuk ke sarang demi keselamatan mereka, nilai self-monitoring terbukti. Ini menunjukkan betapa pentingnya belajar kesadaran diri, di mana siswa harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan etika. Selain itu, juga tindakan semut yang berusaha melindungi diri dari bahaya dapat menimbulkan nilai wara'i atau kehati-hatian yang mengingatkan kita akan pentingnya melindungi diri dari pengaruh buruk di lingkungan sekitar kita. Senyum dan kebahagiaan serta terima kasih juga dapat diajarkan dalam pendidikan. Dengan menggunakan senyum, berbagai strategi interaksi positif dapat membuat belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dan di sisi lain, rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan oleh Allah mendorong siswa untuk lebih menghargai proses belajar mereka.